Welcome back to our channel. Stay tuned and keep enjoy. Dakwah Tilawah TV will make you happy, trust me. Okay? Thanks you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fiddin, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kesolihan dan definisinya serta bagaimana agar keluarga kita sama-sama menuju kesolihan tersebut. Hanya saja menjadi catatan penting bagi kita bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mampu mengultimatumkan, menyatakan bahwa ia adalah orang yang sudah mendapatkan predikat solih itu. Sebab bagaimanapun yang namanya penilaian itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua, baik saya, baik istri, baik kita semua yang ada, yang hidup di muka bumi ini sedang dan sama-sama menuju jalan kesolihan itu. Artinya tidak bisa kita mencap diri kita bahwa kita adalah orang solih, karena kita tidak tahu di antara amal solih yang sudah kita lakukan mana yang benar-benar sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap sebagai pemberat amal baik kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya setelah kita membicarakan tentang konsep kesolihan untuk diri kita dan pasangan kita, tentunya kita ingin anak-anak kita, keturunan kita suatu saat akan mendapatkan predikat yang sama, insya Allah, dan amin tentunya. Ini tentu selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhiril ayah. Ayat ini memberikan penegasan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Menurut tafsirnya, terhadap keluarga, terhadap anak-anak kita memiliki kewajiban untuk mengajarkan ilmu kepada mereka dan juga mengajarkan tentang adab kepada mereka. Ini semua adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, hanya saja kadang-kadang orang tua merasa kesulitan untuk mengajarkan ilmu maupun akhlak dan adab itu. Sebab mereka juga sadar bahwa kami ini baru hijrah, kami ini baru mengenal agama. Sehingga untuk mengajarkan tentang kebaikan kepada anak-anak kami masih sangat jauh dari kelayakan. Lalu apa solusinya? Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda rahimakumullah, kita tidak berhenti berpikir sampai di situ saja. Masih banyak tawaran yang bisa kita berikan untuk anak cucu kita. Di antaranya, kalaupun memang kita tidak mampu untuk memberikan porsi pendidikan agama, porsi pendidikan adab kepada anak-anak kita bisa menyerahkan mereka kepada pondok-pondok pesantren. Bukan kita menyerahkan kepada pesantren lalu kita melepas tangan begitu saja, tidak. Akan tetapi ini sebagai bentuk ikhtiar agar tarbiyah, agar pendidikan agama maupun adab itu akan lebih maksimal melalui asatidzah, para kiai yang memang punya kapasitas di dalam mengajarkan ilmu-ilmu itu. Nah, orang tua tinggal memikirkan bagaimana cara menyiapkan kebutuhan finansial anak-anak selama di pesantren dan mendukung mereka secara moral, mendukung mereka agar senantiasa betah di pondok pesantren. Jangan malah menjadi orang tua yang membebani pikiran anak-anak. Karena seringnya kita melihat orang tua setelah menitipkan anaknya di pesantren terlalu berat perasaannya. Di rumah sering menangis, memikirkan apakah anak saya sudah makan, apakah anak saya begini dan begitu. Banyak sekali pikiran-pikiran yang justru itu akan merusak konsentrasi anak-anak kita selama di pesantren. Harusnya orang tua ketika kita sadar bahwa kemampuan menarbiyah anak-anak kita begitu lemah, maka berikanlah amanah itu kepada pesantren-pesantren yang menyiapkan pola pendidikan yang menuju ke situ. Nah, kalau kita sudah memberikan amanah itu kepada pesantren, harusnya kita memberikan dukungan dengan segala daya upaya kita. Tidak justru membebani dengan sering menelponnya, sering menanyakan. Bukan berarti ini tidak boleh.
tetapi ini sebagai langkah upaya kita agar anak-anak tidak sering ingat rumah. Apalagi kalau ibu-ibu, mohon maaf, cenderung mengikuti keinginan, sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit dijenguk. Pada akhirnya karena anak itu dikunjungi terus, sering teringat, sering terbayang dengan kehidupan di rumah, sering membayangkan makanan yang enak, bisa bermain yang bebas, bisa meminjam HP kedua orang tuanya, sehingga mereka untuk menghafal Quran, menghafal pelajaran-pelajaran, menghafal hadis dan selanjutnya itu menjadi terganggu. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang mampu mendukung kesolihan anak-anaknya kelak. Nah, ini semua tentunya karena kita tahu berangkat dari ketidakmampuan kita sebagai orang tua untuk memberikan porsi tarbiyah yang lebih banyak tadi. Kita semua harus jujur bahwa hari ini ayah sering keluar rumah, bekerja, mencari maisha. Ibu-ibu kadang-kadang mengurus rumah tangga sehingga sering melalaikan pendidikan. Walaupun sebenarnya ini merupakan tanggung jawab utama orang tua. Namun ketika kita memang tidak mampu untuk mewujudkannya, maka alternatif-alternatif lain bisa kita pilihkan. Salah satunya dengan memondokkan anak kita di pondok-pondok pesantren. Nah, ayah bunda rahimakumullah, jangan pernah kita bersedih dengan kita menitipkan mereka di pondok pesantren. Sebab ketika mereka berada di pesantren, sesungguhnya kita sudah menitipkan kebahagiaan untuk kita dan untuk mereka. Betapapun hari ini kalau kita mau jujur, anak kita kalau kita biarkan di rumah, apalagi sering ditinggal sendirian di rumah, maka banyak hal yang dikhawatirkan. Di antaranya kalau mereka lama-lama memegang HP, hal-hal yang buruk barangkali akan sangat bersentuhan dengan mereka. Oleh karena itu kalau kita menitipkan anak kita di pesantren, sebenarnya kita sudah memberikan harapan besar, kebahagiaan baik untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Memang agak susah di awalnya Pak, Bu. Agak susah, tetapi kalau lama-lama ini kita jalani, insya Allah semuanya akan baik-baik saja.